Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama melalui channel YouTube ini. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita buat hari yang sudah Tuhan beri, buat kasih dan rahmat-Nya yang tak pernah habis dan selalu baru tiap pagi. Mari kita naikkan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih mempertemukan kami untuk bisa beribadah. Tuhan masih menyertai kami selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah tercurahkan untuk kami semua ini, yang tidak pernah habis dan selalu baru tiap pagi. Ya Tuhan, untuk ibadah pagi hari ini, kiranya Engkau pimpin dan Engkau sertai selalu, biarlah ibadah ini berkenan hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walaupun di hidup ini kita melewati masa-masa sulit, jalan yang naik turun, lembah dan gunung yang terjal, kita tidak perlu cemas. Sebab Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Sobat kita yang setia, selalu memimpin dan membimbing kita. Dan Dia senantiasa berjalan berserta saya dan jemaat sekalian. Mari kita angkat pujian di jalan hidupku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan relanya mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan pagi ini diambil dari Mazmur 33 ayat 10 sampai dengan 22. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan.
yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami sampai kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kekuatan di jiwa kita hanyalah bersamanya, dan tak pernah kita ragukan kasih-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama naikkan bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kasih melimpah bagiku. Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi ini kembali bisa berkumpul bersama dengan teman-teman semua jemaat Gereja Sidang Kristus. Memang kita ada di dalam situasi yang hari ini sangat luar biasa, di mana pandemi begitu mengganas ya. Namun kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan secara online. Nah, teman-teman, mari pada pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bersama Yesus di tengah gelombang kehidupan. Ya, kita semua sedang ada di tengah gelombang kehidupan. Untuk itu, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk membaca dari kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun dan lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami datang di tengah situasi di mana di negara kami, khususnya Indonesia ini, terutama Jakarta dan Bandung, yang saat ini sedang berada di situasi pandemi yang sangat parah, Tuhan. Namun kami datang pada pagi ini untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan, supaya kami dikuatkan di kala menghadapi gelombang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, tolong setiap kami. Roh Kudus berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dari ayat 22 dikatakan di awal itu ada suatu kisah yang baik ya, di mana dikatakan Yesus dengan murid-muridnya naik ke perahu, lalu Yesus berkata, "Ayo, yuk kita bertolak, kita ke seberang." Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajak ke seberang. Dan murid-muridnya senang hati, mereka pergi berlayar. Tetapi kita melihat di dalam ayat 23, karena perjalanan itu awalnya lancar, maka Yesus dikatakan lalu tertidur. Ya, karena kita baca kisah-kisah sebelumnya, kita tahu Yesus itu sangat sibuk dan lelah. Dan ayat 23 dikatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Ya. Saudara, kita melihat di sini, itulah kehidupan yang perlu kita antisipasi.
bahwa kehidupan itu tidak selalu lancar, tidak selalu menyenangkan, tetapi dalam seketika bisa terjadi perubahan yang sangat drastis. Mungkin kita ingat kehidupan kita sebelum masa pandemi, ya. Kita sangat senang, saya sangat senang kalau bisa datang ke Bandung, bertemu dengan jemaat Gereja Sidang Kristus, menikmati persekutuan, menikmati itu di depan ada es campur, ya, yang sekarang pun saya rindukan. Keadaan begitu menyenangkan, tetapi sekonyong-konyong tiba-tiba situasi berubah drastis. Di tahun 2020 terjadi pandemi. Sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi terjadi tiba-tiba. Dan sepanjang tahun 2020, tiba-tiba kita mengalami orang-orang yang kita kenal. Ada yang terkena COVID. Bahkan ada saudara-saudara yang kita kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal. Hati kita berduka. Ini kejadian yang begitu mendadak, saudara. Tetapi itulah hidup yang harus kita pahami. Bahwa hidup itu tidak selalu tenang, tetapi bisa terjadi tiba-tiba masalah yang besar. Angin taufan, gelombang yang melanda seperti yang terjadi pada murid-murid ini. Saudara-saudara yang kekasih, lalu kita melihat siapa yang ada di danau itu. Apakah menurut saudara waktu itu yang berlayar hanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Dari kisah-kisah selanjutnya kita tahu, ketika orang banyak berkumpul mengikuti Yesus, waktu Yesus hilang, mereka mencari Yesus kemana? Yesus kemana? Dan kalau mereka tahu Yesus pergi ke sana, mereka akan mengikutinya. Maka saya pikir dan saya percaya di danau itu bukan hanya ada perahu murid-murid dan Tuhan Yesus, tetapi banyak perahu-perahu lain. Ya. Apakah ketika taufan itu datang turun di atas danau itu melanda hanya perahu-perahu tertentu yang terkena gelombang ini? Pasti tidak. Semua perahu di dalam danau itu semua ikut terguncang oleh taufan yang datang tiba-tiba itu. Dan tidak terkecuali perahu di mana ada murid-murid dan Tuhan Yesus. Saudara, ini juga harus kita pahami bahwa kita semua tinggal di dalam dunia di mana gelombang masalah kehidupan itu bisa melanda siapa saja. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika awal-awal COVID, ketika ada beberapa orang yang saya kenal meninggal, banyak pertanyaan yang muncul dari teman-teman adalah, kenapa? Kenapa? Kok orang-orang percaya juga kena? Kok orang-orang percaya juga bisa terpapar COVID? Kok orang-orang yang percaya Yesus juga bisa meninggal karena COVID? Saudara, itulah. Karena kita semua ada di dalam satu dunia yang sama. Di mana ada orang yang tidak percaya dan ada orang yang sudah percaya. Badai kehidupan bukan hanya menyerang kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini.
Berikutnya kita melihat apa yang terjadi. Kalau itu melanda semua orang, maka saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya ada yang berbeda adalah begitu banyak perahu, namun ada perahu yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Saya yakin perahu-perahu lain, semua orang-orang di dalam perahu-perahu lain, semua panik, semua berteriak-teriak ketakutan. Semua berkata, aduh kita binasa, kita tenggelam. Bagaimana seharusnya perahu di mana murid-murid itu berada bersama Tuhan Yesus? Kelihatannya waktu itu, mungkin karena Tuhan Yesus begitu lelah, dia tertidur begitu lelah. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu seandainya perahu itu tenggelam? Pasti dia tahu. Saudara-saudara, tetapi sampai waktu itu, di dalam perahu itu Tuhan Yesus masih berdiam diri. Pada saat Allah berdiam, disitulah ujian iman bagi kita. Apakah kita percaya bahwa Allah tetap ada di dalam perahu hidup kita? Yesus masih berdiam diri karena dia tidur di sana. Tetapi pemazmur mengatakan Allah itu tidak pernah tertidur sesungguhnya. Dia mengerti, dia tahu apa yang kita alami. Tetapi mungkin Allah untuk seketika berdiam diri. Allah mau melihat apa sih yang kita lakukan di tengah gelombang kehidupan ini. Kita melihat waktu itu bagaimana kondisi murid-murid, kondisi perahu mereka. Perahu mereka sama seperti perahu yang lain. Mulai kemasukan air. Air tambah banyak. Mereka berada dalam situasi berbahaya. Kalau air akan terus masuk, berarti sebentar lagi mereka akan tenggelam. Saudara melihat hal itu. Mereka menjadi panik. Mereka menjadi ketakutan. Lalu dikatakan mereka tidak berteriak, "Guru, tolong kami, supaya kami tidak tenggelam." Mereka tidak berteriak begitu, saudara. Tetapi dengan nada panik, mereka membangunkan Yesus. Dan apa yang mereka katakan? Ketika mereka membangunkan Yesus, apa yang mereka katakan? Coba saudara perhatikan. Mereka berkata, "Guru, kita binasa." Apa artinya ini? Artinya mereka seperti sudah menentukan nasib mereka, mereka binasa. Bahkan mereka bukan berarti bukan mengatakan kami, tetapi kita, termasuk Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat, murid-murid ini sudah melihat pada waktu-waktu sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai-bagai mujizat, menyembuhkan orang sakit, bermacam-macam mujizat dengan membagi 5 roti, sehingga mencukupkan makan begitu banyak orang. Tetapi ketika menghadapi gelombang kehidupan mereka, iman mereka hilang. Itu sebabnya di bagian berikut kita melihat Tuhan Yesus berkata, "Di mana kepercayaan?" Saudara, reaksi takut itu wajar. Ketika kita berada dalam situasi hampir tenggelam, perahu kita kemasukan air. Saya ingat waktu saya
ke Belitung ya, waktu itu anak-anak saya masih kecil, Andrew Otnel masih bayi ya. Di Belitung biasanya kami perginya ke pulau, naik ke pulau, main nyebrang ke pulau. Waktu itu kami pulang sudah agak sore, sekitar jam 5. Ombak cukup besar karena sudah berangin, dan lalu di perahu itu ada kerusakan, ya, sehingga jalannya tidak bisa cepat dan air mulai masuk sedikit-sedikit. Sudah 5:30, saya sudah melihat cuaca sudah semakin gelap. Ada ketakutan enggak? Ada ketakutan. Tapi saya tidak berani utarakan itu kepada yang lain, nanti semua menjadi takut. Yang lain sebagian tidak tahu kondisi perahu. Tetapi dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong selamatkan kami. Saudara, ketakutan itu wajar dalam hidup manusia. Apalagi di tengah masa pandemi ini, banyak orang menjadi takut. Itu wajar. Tuhan Yesus tidak marah ketika murid-murid menjadi takut. Tetapi Tuhan Yesus menegur adalah ketidakpercayaan mereka. Ketika mereka mengatakan, Tuhan, Guru, kita binasa. Ya. Saudara, ingat perkataan kita, jangan mengucapkan kata-kata yang sepertinya kita tidak percaya, kita seperti tidak punya pengharapan, kita sudah putus asa, kita pasti binasa. Di tengah COVID ini kita melihat ada orang-orang yang sudah putus asa, bahkan saya membaca berita ada orang yang sampai bunuh diri karena putus asa. Tetapi kita ingat bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Di dalam perahu hidup kita ada Tuhan Yesus. Dia siapa? Dia Allah yang sangat berkuasa. Dia sanggup mengatasi badai kehidupan. Berseru kepada Dia, nyatakan rasa takut kita. Tuhan, saya takut, Tuhan. Tuhan, saya sedih, Tuhan. Saya khawatir. Tapi saya bawa semua kepadamu, Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang kita belajar. Bahwa di dalam situasi ketika ada bencana atau masalah gelombang kehidupan yang besar, Tuhan tahu masalah kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita minta tolong kepada Dia. Ya. Kita tenangkan hati kita. Dan kita utarakan ketakutan kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat di dalam kemurahannya, Tuhan Yesus lalu bangun, dan Dia tidak lalu memarahi murid-muridnya yang kurang iman itu, tetapi Dia langsung menghardik angin dan air. Hai angin, air, tenanglah. Maka ketika itu juga danau menjadi tenang, dan laut air itu menjadi tenang, danau menjadi teduh. Baru Yesus lalu bertanya kepada murid-muridnya, menegur mereka, di mana kepercayaanmu? Ya, Tuhan Yesus menegur hanya untuk menolong supaya murid-muridnya introspeksi, refleksi. Kok kita sudah sekian lama mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi masih kata-kata kita seperti orang yang tidak percaya. Supaya kita murid-muridnya refleksi. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Di sini luar biasanya Tuhan Yesus kita, saudara-saudara. Kita lemah. Saya akui, kita perlu mengakui bahwa seringkali dalam ketakutan kita bertindak seperti murid-murid, kehilangan kepercayaan kita. Kita sudah sepertinya mengatakan kata-kata yang, wah pasti begini, pasti begitu. Ya. Wah pasti nggak ada jalan keluar. Wah pasti akan celaka dan seterusnya.
Tapi dalam kemurahan Tuhan, Tuhan senantiasa memahami kondisi kita. Dia mengampuni kita. Dia menerima kita apa adanya. Tetapi kita tetap perlu refleksi untuk belajar. Untuk belajar, ya kali ini saya gagal, Tuhan. Respon saya mungkin terlalu panik, Tuhan. Saya kurang mengimani Tuhan. Begitu saya dengar ada saudara yang COVID, saya langsung sibuk cari ini dan itu. Langsung berpikir, harus ini dan itu. Saya lupa untuk menenangkan diri. Ya, Tuhan tidak marah, saudara. Tidak apa. Ya. Tapi jangan kita terus stop di situ, tapi mari kita belajar, ya, supaya kita bisa lebih tenang. Karena saat-saat kita tidak tenang, kita panik, itu biasanya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ya. Misalnya saya cerita. Kemarin ini saya dengar ada orang yang terkena COVID, anaknya terkena COVID. Ya. Maka si papa mama ini langsung mengisolasi anaknya di kamar. Karena mereka tinggal satu keluarga ini 4 orang ditambah 1 mamanya, 5 jadinya. Mamanya sudah usia lanjut. Langsung si papa mama dari anak yang kena COVID ini ingin mengungsikan supaya mamanya tidak tertular COVID. Baik sekali, ya, baik sekali. Tapi karena panik langsung telepon kepada saudara mamanya. Tolong, ini ada mamaku tinggal tempat II ya, karena anakku lagi kena COVID. Lalu si II-nya yang terima itu juga belum tenang, semua panik. Iya. Pagi-pagi itu ya. Tetapi tidak lama kemudian lalu II-nya itu menerima banyak berita-berita bahwa kalau orang mau titip orang COVID, sebaiknya periksa dulu supaya jelas memang benar-benar negatif sehingga tidak menyebabkan keluarga lain tertular. Maka pergilah si anak keluarga yang tadi anaknya kena COVID ini, si papa mama membawa mamanya untuk dititip pada II-nya itu. Ya. Langsung dia datang di rumahnya, tetapi si II lalu berkata, bagaimana ya? Jangan sekarang kali ya. Coba apakah periksa dulu, nanti baru kalau sudah benar-benar negatif, ke sini begitu. Saudara, waktu itu lalu si anak yang bawa mamanya ini untuk dititip menjadi kesal, marah. Tadi sudah bersedia, tetapi sekarang ditolak ya. Dalam situasi gini lalu mulai sepertinya karena panik begitu ya, kekesalan muncul, emosi. Dan lalu di dalam hubungan keluarga itu mulai terjadi salah paham. Tidak mau membantu keluarga yang sedang kesulitan begini-begini. Tidak ada kasih dan sebagainya. Saudara, karena situasi yang panik, akhirnya ini menyebabkan masalah baru yang semakin sulit. Ya. Tetapi bersyukur memang akhirnya bisa diselesaikan, bisa saling mengerti dan ya, mamanya juga akhirnya mendapat satu tempat. Tuhan sediakan apartemen, bisa ditempatkan di sana sendirian juga. Ya. Tetapi yang saya ingin mengajak kita melihat bahwa bahwa di dalam kondisi panik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita bukan menghakimi diri kita atau menentukan nasib kita, atau lalu kita menyalahkan orang lain, atau kita menyalahkan situasi. Sesuatu yang sudah terjadi seperti sekarang ini tidak bisa kita ubah lagi. Tetapi yang bisa kita ubah adalah respons kita di tengah gelombang kehidupan yang menerpa kita.
Teman-teman jemaat Gereja Sidang Kristus yang saya kasihi, saya tahu jemaat semua juga di sana sama seperti kami di Jakarta saat ini memang hidup dalam kondisi secara manusia kita ada rasa khawatir, takut ya. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus ada bersama kita. Kita juga tidak perlu menyalahkan Tuhan, karena memang kita ada di dunia, semua orang mengalami hal yang sama. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia ada di dalam hidup kita. Dia mau mendengar doa-doa kita. Jangan panik. Panik seketika sebentar, tetapi tenangkan diri kita. Refleksikan hidup kita, apakah kita tetap beriman dalam situasi seperti ini kepada Tuhan Yesus. Dialah gembala hidup kita. Dia juru selamat kita. Memang, seperti saya katakan, hati kita sedih, saya sedih. Dalam 2 minggu ini juga mendengar ada orang-orang yang dikasihi Tuhan meninggal. Tetapi di dalam kesedihan itu, kita tahu bahwa orang-orang itu ada di dalam Yesus. Dan dia bersama Tuhan Yesus. Saudara, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita boleh dikuatkan melalui setiap firman Tuhan. Ya, perkuat diri saudara dengan makanan yang sehat, dengan banyak mendengar firman, lagu-lagu rohani, berdoa. Inilah waktu kita kembali lebih dekat dengan Tuhan. Ya, dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian, tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, sekalipun kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidak selalu lancar dan gelombang kehidupan juga dapat menimpa kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Itu yang membedakan kami Tuhan. Kami tahu rasa takut, rasa cemas itu tetap bisa ada pada kami. Tetapi biarlah ingatkan kami terus. Ketika takut itu muncul, kami bawa semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberi ketenangan. Tuhan memberi damai sejahtera. Tambahkan iman kami, supaya kami tidak meragukan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Berkati jemaat-jemaat Gereja Sidang Kristus. Engkau tahu kalau ada yang sedang sakit, ataupun terpapar COVID, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan juga yang menolong melalui setiap vitamin, obat-obatan, makanan yang sehat, dan latihan mereka bisa cepat pulih, sehat kembali Tuhan. Berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis Gereja Sidang Kristus. Tuhan tetap berkati dalam masa-masa yang sulit ini. Kami tetap terus berpegang teguh kepada Engkau. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Winata. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Winata. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Ya, jemaat yang kekasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mohon berkat daripada Tuhan. Sekali lagi Bapa di surga, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan kepadamu. Engkau Allah yang tahu setiap kondisi kami.
Engkau Allah yang akan menghibur setiap orang yang saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan dari Allah Tritunggal akan memimpin, memelihara jemaat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai jemaat Gereja Sidang Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.